Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiana dengan NPM 2051040215 dari kelas MBSF semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Peran Moderasi Dukungan Psikologis dalam Hubungan Antara Domestic Issues terhadap Kinerja Karyawan dengan studi kasus pada karyawan UMKM di Kecamatan Waratai, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas metode penelitian 2 yang diampu oleh dosen Pak Vicky F. Sanjaya, SE, MSc. Dalam penelitian ini, permasalahannya itu berdasarkan hasil prasurvei pada 54 pegawai di UMKM, terdapat 37 responden atau sekitar 68,5% yang menyatakan bahwa kerjanya belum baik. 47 responden atau sekitar 87% menyatakan pernah mengalami masalah domestik dan 72%-nya merasa kinerjanya menurun ketika sedang mengalami masalah domestik. Bahkan 59,3% menyatakan bahwa mereka tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut sehingga menyebabkan kinerjanya tidak kunjung membaik. Nah, ketika karyawan mengalami masalah-masalah domestik yang tidak teratasi dengan baik, hal ini dapat memicu stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas kerja karyawan. Dan menurut hasil penelitian dari Rizka Ayola Rasati, Andri Eko Widayanti, Epi Diah Lestari, Rizky Herlinda Putri, dan Endang Ruswanti yang membuktikan bahwa domestic issues berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara keseluruhan, masalah domestik dapat mempengaruhi kinerja karyawan di tempat kerja. Namun, beberapa contoh penelitian menunjukkan bahwa masalah domestik tidak selalu mempengaruhi kinerja karyawan. Sebagai contoh, beberapa penelitian seperti Ayu Puspitasari, Melinda Susan Rugian, Arik Hermawan, Christine, dan Eko Sugianto menunjukkan bahwa domestic issues tidak selalu mempengaruhi kinerja karyawan. Dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang inkonsisten, maka saya menambahkan dukungan psikologis sebagai variabel moderasi dengan memilih judul Pengaruh Moderasi Perspektif Islam dalam Hubungan Antara Domestic Issues Terhadap Kinerja Karyawan dengan studi kasus pada karyawan UMKM di Kecamatan Waratai, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam penelitian ini, terdapat dua hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis pengaruh domestic issues terhadap kinerja karyawan. Teori yang digunakan adalah teori stress coping atau stress coping teori, yaitu teori psikologis yang berfokus pada hubungan antara stres dan cara individu mengatasi stres tersebut. Teori ini menyatakan bahwa stres adalah respons fisiologis dan psikologis yang terjadi ketika individu mengalami situasi yang dianggap memerlukan penyesuaian atau adaptasi. Situasi ini dapat berupa masalah interpersonal, tekanan pekerjaan, dan masalah kesehatan termasuk masalah domestik. Dalam penelitian dilakukan oleh Supiani, menemukan bahwa konflik pekerjaan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja kerja pada karyawati Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto. Kemudian, Ekawati juga menemukan bahwa tekanan keluarga akan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja. Namun hasil pengujian Andri Eko Widayanti menunjukkan tidak terdapat bukti secara empiris bahwa konflik pekerjaan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, sehingga tidak terdapat cukup bukti secara empiris untuk menerima yang menyatakan bahwa konflik kerja keluarga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan. Anissa Romadaniati menemukan konflik pekerjaan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kerja. Kemudian yang terakhir ada Harsiwi yang menyatakan munculnya konflik pekerjaan keluarga akan berpengaruh negatif dan signifikan pada kinerja karyawan. Nah, berdasarkan
Berdasarkan hasil prasurvei dan penelitian yang terdahulu, dapat kita ketahui bahwa domestic issues dapat mempengaruhi kinerja kerja pada karyawan, sehingga berdasarkan uraian yang dijelaskan, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. Domestic issues berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu dukungan psikologis memoderasi hubungan antara domestic issues terhadap kinerja karyawan. Nah, teori yang digunakan yaitu teori dukungan psikologis yang menyatakan bahwa individu yang merasa memiliki dukungan sosial dan emosional yang memadai akan lebih mampu mengatasi stres dan beradaptasi dengan situasi yang menantang dalam hidupnya. Konsep dukungan psikologis dapat mencakup dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan informasional. Berdasarkan penelitian Ivan Savage menyatakan bahwa dukungan sosial dapat memoderasi perilaku dan kinerja karyawan. Kemudian, menurut Lu yang menyebutkan bahwa dukungan sosial dapat memediasi dan memoderasi pengaruh parenting stress terhadap life satisfaction pada orang tua yang memiliki anak. Namun, menurut Rifai, dukungan sosial tidak memoderasi hubungan stres kerja terhadap kepuasan kerja. Sedangkan menurut King, dukungan sosial yang dirasakan mahasiswa mampu meningkatkan efikasi diri yang dimiliki mahasiswa untuk menyelesaikan tugas skripsi. Yang terakhir menurut Al-Afghani, dukungan sosial mampu memoderasi efikasi diri dalam menyelesaikan skripsi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini waktu yang dibutuhkan dari penyusunan hingga terselesaikannya dimulai pada bulan Februari 2023 sampai selesai. Tempat penelitian atau objek dilaksanakannya penelitian ini dilangsungkan di Kecamatan Weratai, Kabupaten Pesawaran, dengan memberikan angket ataupun kuesioner terhadap responden. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskripsif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk sifat penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang mana penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau masalah yang ada dengan menggunakan data-data kuantitatif yang telah terkumpul dari lapangan melalui instrumen penelitian seperti wawancara atau catatan hasil penelitian. Instrumen penelitian yang pertama yaitu variabel domestic issues memiliki indikator konflik keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah perumahan, masalah transportasi. Kemudian ada kinerja karyawan dengan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas kinerja, dan kemandirian. Kemudian dukungan psikologis memiliki indikator ketersediaan orang untuk diajak berbicara dan berbagi masalah, kemudian kepedulian dan perhatian dari orang lain, kemudian memberikan umpan balik positif, kemudian ada memberikan dorongan atau motivasi, ada kemudian memberikan saran dan arahan, kemudian memberikan dukungan emosional, ya, dan yang terakhir ketersediaan waktu, sumber daya, dan dukungan material. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas yaitu dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian, uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel ataupun konstruk. Dikatakan reliable ataupun handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian ada uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji T, dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel atau penjelasan secara individu menerangkan variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan adalah sebesar 0,05. Kemudian uji interaksi atau moderated regression analysis. Uji interaksi ataupun
uji interaksi merupakan analisis regresi moderasi yang menggunakan pendekatan analitik yang dipertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Padahal sama ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.